Selamat malam pemirsa, cuitan pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan masih menjadi perbincangan kami malam hari ini. Bukan hanya masalah postingannya yang sudah dihapus oleh yang bersangkutan, tapi ternyata berujung dengan ancaman. Bahkan polisian menegaskan yang bersangkutan sudah ditahan dan juga ditetapkan menjadi tersangka dengan pasal yang disangkakan kepada Ferdinand, yakni pasal 45 Junto ayat 2 dengan pasal 28 Undang-Undang ITE. Ternyata cuitan ini sungguh menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Meskipun sudah dihapus ya Maria ya? Sudah dihapus, pro kontra di masyarakat juga pada saat itu juga sudah mulai bergulir. Tapi hingga saat ini Ferdinand diputuskan pada malam hari tadi ditetapkan sebagai tersangka. Undang-undang yang digunakan bukan undang-undang, kemudian kalau kita bisa lihat yang digunakan adalah undang-undang ITE dan juga kemudian ujaran kebencian. Kita akan bahas mengenai hal ini. Iwan ini juga sempat mewawancarai Ferdinand ketika hari saat ia memposting kemudian dihapus kembali. Bahkan bahwa ia mengatakan tidak tertuju pada kelompok atau individu tertentu. Bahkan sudah ada klarifikasi, ada permintaan maaf bahwa itu merupakan dialog imajiner dari Ferdinand. Iya, jadi memang cuitan dari Ferdinand ini kemudian juga menyeret dirinya dengan status tersangka. Ini ada Allahmu lemah, tapi kemudian di sini diklarifikasi juga bahwa memang ada kesalahan. Jadi ada pengakuan kan dari pihak dirinya bahwa memang ada kesalahan di sana, sudah diminta maaf juga disampaikan juga oleh Ferdinand, tapi ya memang hal ini kemudian tetap diproses oleh hukum dan menyeret dirinya sebagai tersangka. Yang komentar memang beragam karena Ferdinand juga mengaku sudah menjadi mu'alaf pada tahun 2017. Salah satu saksinya adalah Ibu Lili Wahid yang menyatakan memang betul saya menyaksikan waktu itu bersama dengan para kiai juga yang ada di sana. Meskipun mungkin agak sedikit lupa tempatnya maupun mungkin siapa saja para kiai yang waktu itu hadir. Ya, tapi ada juga beberapa pihak, salah satu juga JP Ansor yang kemudian meminta pihak kepolisian secara tegas untuk memproses kasus ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kita akan lihat nanti bagaimanakah proses hukum dari Ferdinand tersebut. Kalau dari PGI juga kemudian memberikan statement begitu ya, mendukung juga proses hukum yang kemudian dilakukan oleh Ferdinand, serta sempat menyatakan bahwa apapun cuitan yang disampaikan oleh Ferdinand ini tidak mewakili umat Kristen. Betul. Ini merupakan berbagai tanggapan, bahkan dari Majelis Ulama Indonesia, Kiai Jolil Nafis juga mengatakan sebenarnya kita tidak perlu menanyakan agamanya apa, mualaf atau tidak, selama membandingkan Allahnya dengan Allah yang lain, seraya merendahkan yang disembah orang lain menurut keputusan Ijtima Ulama MUI 2021 adalah penodaan agama, karena sudah dianggap menghina dan melecehkan Tuhan yang disembah. Itulah beragam komentar dari tokoh di Indonesia mengenai cuitan yang ramai sekali jadi perbincangan. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa sesungguhnya ketika sudah berkomentar di media sosial harus dipikirkan risikonya seperti apa, karena jejak digital itu memang sifatnya abadi. Jejak digital tidak kemudian bisa dihapus begitu saja, tapi memang ada beberapa pihak yang niatnya bertabayun lah, ingin memediasi bagaimanakah kasus ini. Salah satunya juga dilakukan oleh Gus Rofi yang kemudian melakukan mediasi terhadap Ferdinand. Kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah tayangan berikut ini. Alhamdulillah Bung Ferdinand Hutahayan yang kemarin memposting tulisan tentang saking bangganya sama Allah. Nah, mungkin di luaran sana banyak mempersepsikan bahwa Allah yang dimaksud, yang dibanggakan oleh Bung Ferdinand adalah bukan Allah yang agama Islam. Sehingga framing narasi yang dibangun oleh orang-orang di luar di sana sangat tidak tepat sekali. Nah, alhamdulillah kemarin saya sempat mengkritisi atas apa yang dilakukan oleh Bung Ferdinand, dan ternyata Allah menggerakkan hati kita sebagai pengawal dan penjaga NKRI, mengawal keutuhan bagaimana semua umat beragama ini saling menghargai, saling menghormati. Nah, akhirnya dimudahkan sama Allah, saya bisa bertabayun dan bisa bertemu dengan Bung Ferdinand Hutahayan, mu'alaf. Masya Allah, luar biasa. Seorang mu'alaf itu seorang yang harus dirangkul, kalaupun ada keliru harus diingatkan.
Dengan jumlah follower di atas 100.000 lebih, Ferdinand Huta Heian akhirnya saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, memang meskipun ada beberapa pihak ya bertabayun sajalah, ada juga yang ini harus diproses secara hukum. Nah, secara hukum bagaimana memandang kasus Ferdinand yang saat ini sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka? Langsung saja kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Ada Ade Armando, pegiat media sosial. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ade. Ada juga Muhammad Rofi'i Muklisni, Ketum Barisan Kesatria Nusantara yang tadi juga memediasi, bertabayun katanya kepada Ferdinand. Kami juga mengundang Bapak Abdul Khoir, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam Bang Abdul Khoir. Dan juga komite khusus kami, Bapak Abdullah Hehamahua. Assalamualaikum Pak Abdullah. Assalamualaikum. Baik, kami juga mengundang dari pihak kuasa hukum Ferdinand Huta Heian. Nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom Bapak Muhammad Zakir Rashidin. Iya, tapi pertama-tama saya mau ke Gus Rofi'i dulu. Kan sudah bertemu secara langsung. Boleh silakan digunakan mikrofon ya. Sudah memediasi. Nah, sebenarnya dari hasil pertemuan tersebut, bagaimana respon dari Ferdinand sendiri menyikapi kasus ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Abdullah Hehamahua, yang terhormat Pak Abdul Khair, saya hanya sering melihat di TV. Dan kemudian di sebelah saya ini Bung Ade Armando, beliau ini sangat dikenal di media, terutama di televisi. Kami banyak belajar dari beliau. Nah Mbak, alhamdulillah kebetulan saya adalah orang yang pertama kali mengapresiasi ya ketika cuitan pertama kali Bung Ferdinand itu muncul lalu begitu rame. Nah kebetulan saudara Bahar bin Smith juga rame juga. Jadi kami mengapresiasi di awal tahun 2022 Polri bekerja secara profesional. Lalu tengah malam berita berkembang. Muncul berita bahwa saudara Ferdinand Huta Heian ini dikatakan sebagai seorang muslim, seorang mu'alaf. Nah itu di beberapa media banyak dan disampaikan oleh Ibu Nyai Haja Lili Wahid, yaitu adiknya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden yang keempat. Nah otomatis saya mulai berpikir gitu loh, kalau seorang Ferdinand itu mu'alaf, seorang muslim, sedangkan pelapornya yaitu saudara Haris Pratama, ketua umum KNPI juga seorang muslim, maka bergejolak hati saya. Lah apa yang dilaporkan ini, sedangkan saudara Ferdinand kalau itu kan muslim tuh, sedang mengagung-agungkan Allahnya. Mengagung-agungkannya dari bagian mana kalau dilihat dari cuitannya ya? Dari cuitannya itu ada kata-kata yang kedua, bahwa Allah saya itu kuat, Allah saya itu tidak perlu dibela. Kan seperti itu. Artinya itu ada pengakuan Allah yang dipercayai oleh Ferdinand Huta Heian sebagai seorang muslim, itu sudah benar. Saya tadi WA-an sama Mbak Yeni Wahid. Apa yang salah di Ferdinand Huta Heian ini? Ketika seseorang muslim yang meyakini bahwa Allahnya itu benar, maha kuasa, maha segalanya gitu kan. Nah ini kan pergulatan hati saudara Ferdinand Huta Heian. Menyikapi banyaknya orang-orang yang selama ini sok membela Allah, tetapi ngapunten, perilakunya tidak mencerminkan sama sekali apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pak Rofi, apakah berbincang langsung dengan Ferdinand alasan Ferdinand sampai men-tweet kalimat perbandingan Tuhan itu? Betul. Kenapa bisa sampai keluar? Akhirnya karena di kultur kami, kebetulan kami lahir dari keluarga Nahdiyin. Nah itu terbiasa jika ada persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, masih menimbulkan multi tafsir, maka disarankan, apalagi berita tentang Ferdinand Huta Heian yang disampaikan, apalagi dinikahkan juga oleh Ketua Umum MUI Ali Yafi pada waktu itu berita itu, maka saya putuskan saya mencari nomor handphone. Saya dari Kediri masalahnya kan gitu kan, wis cari aja lah, daripada saya menjustifikasi, saya lebih baik tabayun. Karena hakikatnya kita ini kan dari satu sebenarnya, yaitu Adam alaihissalam. Dan kita walaupun
berhadapan-hadapan, hakikatnya kita ini bersaudara juga gitu loh. Saya tadi, saya kok duduknya di sebelahnya Bung Ade, jangan-jangan pemirsa ini nanti dikira kita berhadapan. Tidak, beliau-beliau ini adalah senior, guru kita. Nah kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bagaimana kita menjaga dan merawat pengakuannya Indonesia. Pak Rofi, pengakuan dari Nah, Ferdinand apa akhirnya yang Bung disampaikan? Ferdinand, alhamdulillah 7:30 itu subuh saya coba kontak, ternyata Bung Ferdinand sendiri yang kontak saya gitu kan. Kontak, akhirnya ya saya ngomong, Bung Ferdinand saya butuh Anda untuk bertemu untuk tabayun gitu. Ada apa ini sebenarnya? Kan alasan ini kan yang dipertanyakan banyak pihak kan. Iya Nah, betul. jadi kemudian pada saat akhirnya Bung Ferdinand ketemu waktu itu di Hotel Mangkuluhur ya. Kebetulan kami semalam habis acara sama Habib Lutfi di Polda Metro. Nah akhirnya kami bertanya dari hati ke hati dengan Bung Ferdinand, gimana sih Bung Ferdinand ceritanya itu gitu. Jadi ya cerita juga bahwa saya ini mengalami sakit yang namanya kadang-kadang tiba-tiba di jalan geblak gitu loh. Nah alhamdulillah melalui terapi, melalui bacaan bismillah dan air putih, saya itu kok dilala agak lumayan ada perubahan gitu loh. Nah dari disitulah saya tuangkan bahwa Allah saya ini maha kuat gitu loh, maha segalanya, maha luar biasa gitu loh. Saya tweet lah di Twitter itu. Tapi yang menjadi pembahasan hingga kemudian menjadikan statusnya tersangka ini kan adalah kalimat pertamanya. Iya, jadi untuk kalimat pertama nanti itu kan biar nanti para senior yang ahli hukum, saya tidak bicara itu. Yang penting gini, malam hari ini kita harus sepakat. Kita mengapresiasi kinerja Polri. Walaupun ada catatan, kan seperti itu. Karena yang namanya proses hukum apalagi sedang berjalan, maka kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, maka aturan-aturan hukum yang sudah disepakati oleh kita bersama, maka itu harus kita taati. Gus Rofi, kalau berbicara mengenai hukum kan nggak ada abu-abu, jelas semuanya. Catatannya apa kalau begitu? Nah, untuk catatan hukum, pertama saya harus menghormati dulu karena ini kan proses sedang berjalan. Tentu. Tetapi saya sebagai seorang muslim ya, mbok ya alangkah baiknya Haris Pratama sebelum melaporkan didahului tabayun dulu. Ngopi dulu. Nah harusnya seperti itu. Misalnya MUI, saya kebetulan kenal Yai Khalil Nafis, kebetulan beliau ada di grup kita. Ya saya juga sempat kenapa MUI tidak melaksanakan tugasnya. Karena seorang mu'alaf ini kan butuh pendampingan. Maksudnya ya Mbak. tugas apa ini? Karena alat bukti dari kepolisian kan sudah lengkap. Ada 2 alat bukti, 21 saksi diperiksa di sana. Maksudnya sebelum ini melangkah ke proses hukum, alangkah baiknya seperti MUI Majelis Ulama Indonesia. Karena seorang mu'alaf ini kan butuh bimbingan ya. Butuh bimbingan, butuh arahan, kalau salah aja harus dibina. Bukan dibinasakan gitu. Meskipun sudah ditulis juga kalau kita lihat tadi ditampilkan Kiai Khalil Nafis di Twitternya menulis juga mau mu'alaf mau tidak apapun agamanya. Nah dalam itu, hal ini betul, itu kelemahan yang saya kritisi dari seorang MUI. Jangan hanya berbicara untuk kepentingan sendiri gitu loh. Tetapi gini loh. Kepentingan sendiri artinya bagaimana? Kepentingan sendiri itu tidak ada pembinaan. Misalnya kan rame-rame itu sebelum ini ditahan, itu kan lumayan kan durasinya agak lama ya. Muncul seorang Ferdinand itu mu'alaf, itu kan sudah jauh-jauh hari. Coba itu kalau seandainya, saya jujur aja ya, seperti Habib Bahar misalnya, kami ya sedih gitu loh. Ada seorang anak muda sebenarnya potensi, punya masa, tapi ternyata melakukan hal-hal seperti ini, kami sedih gitu. Pak Rofi sebentar, ini sebenarnya tweet tunggal, apakah Anda langsung percaya begitu getol dengan tweet Ferdinand ini berdiri sendiri atau ada rentetan tweet? Karena kami melihat di bawah cuitan itu ada soal isu-isu kekinian, soal Bahar jadi begini ya, di sana. Kebetulan saya ini kan bukan pemain Twitter. Saya juga tidak pernah berhadapan-hadapan dengan teman-teman yang selama ini beda pandangan ya, yang di kubu ini kebetulan kita tidak masuk di sana gitu loh. Jadi saya hanya melihat itu, saya sebagai seorang muslim, saya tabayun dulu. Nah, hasil tabayunnya Ferdinand ini menunjukkan hal-hal yang membuat saya yakin ada sebenarnya, tapi Gus ini tolong jangan disampaikan. Karena urusan saya dengan Allah, kan tak tanya, kenapa kok nggak kok nggak diumumkan Anda sebagai seorang mu'alaf? Jawabannya itu sangat mengharukan Bung Ferdinand itu.
Karena ini masalah saya dengan Allah. Jadi saya tidak perlu Gus untuk menyampaikan ke khalayak umum. Tapi ungkapan itu kan soal membandingkan Allah kan dituangkan ke ranah publik. Bukan. Tidak Pak Rofi, terbatas itu agama. 100.000 lebih follower loh Pak. Dampaknya bisa luar biasa. Masalahnya Mas Haris ini ketika melaporkan, kan di TV One kan pernah ngomong tuh, bahwa Allah saya ini Muslim. Yang Allah sana yang dimaksud itu Allahnya Ferdinand, kan itu kan. Itu yang membuat tidak ada titik temu. Coba kalau seandainya Bung Ferdinand itu dari awal itu bahwa beliau itu seorang mu'alaf, seorang muslim, mungkin nggak sampai itu terjadi di pelaporan tadi itu. Kita gitu tidak tahu juga bagaimana ininya. Kita perlu dengar juga, saya ingin juga dengar bagaimanakah respon dari Pak Abdul Khair. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Nah, sebelum kita mendengar ya bagaimanakah respon dari Bang Abdul Khair, kita lihat dululah perjalanan jejak digital dari seorang Ferdinand Huta Heian ini. Kita akan lihat beberapa cuitan yang juga kemudian mengguling di tengah masyarakat dan menjadikan dirinya sebagai tersangka. Coba kita tampilkan, ini merupakan cuitan yang sudah dihapus sebenarnya oleh Ferdinand Huta Heian. Tulisan inilah yang akhirnya terjerat Undang-Undang ITE. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu. Dan Allahku tak perlu dibela. Itu di-tweet pada 4 Januari tahun 2022 dan sudah dihapus dalam waktu yang begitu cepat sekali ya. Beberapa waktu lalu kemudian dirinya juga sempat menyebut bahwa saya adalah mu'alaf beragama Islam. Ini pada tahun 2017 diungkapkan oleh dirinya sebagai mu'alaf. Nah, kemudian kasus ini juga berguril karena banyak juga yang menanggapi tidak hanya di pihak MUI saja, karena beberapa hal juga melihat ini, karena pada saat 2018 pada saat nyalek begitu ya melalui Partai Demokrat disebutkan di situ bahwa adalah Kristen taat. Jadi sebenarnya ini menjadi gejolak juga di masyarakat. Apakah betul sudah menjadi mu'alaf pada tahun 2017 ataupun tidak begitu? Betul. Gambar-gambar ini yang menyebar di media sosial, capturean dari netizen, ada juga yang pernah juga menjadi kontroversial ketika Ferdinand menuliskan berpolitik untuk bangsa, NKRI Pancasila tak mengejar surga, masih berbuat dosa, tak beragama, tapi bertuhan. Itu di profilnya Ferdinand Huta Heian. Ini yang menimbulkan pertanyaan dari publik. Kenapa tiba-tiba ada ungkapan Ferdinand sudah mu'alaf, meskipun sebenarnya sudah ada saksi. Sudah ada saksi dari putri Presiden keempat Republik Indonesia, Ibu Lili Wahid, yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Ferdinand mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan para kiai juga. Tapi sebenarnya mau agama apapun kan kita ketahui bersama. Betul. Ini kan tidak ada hubungannya dengan hukum begitu kan kalau kita lihat. Kemudian banyak juga dugaan, jangan-jangan ucapan dari Ferdinand mengaku mu'alaf ini hanya kecohan saja untuk hukumnya. Bagaimana Bang Abdul Khair? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dapat memahami penetapan saudara Ferdinand ini sebagai tersangka. Tadi sudah dikatakan telah memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. Jadi di situ 184 KUHP itu ketika seseorang dinyatakan tersangka itu pasti ada alat bukti surat. Nah itu dokumen elektronik yang terdapat dalam cuitan yang bersangkutan. Pastinya sudah diperiksa saksi. Ya. Pastinya juga sudah diperiksa ahli. Jadi itulah yang dikatakan bahwa minimal 2 alat bukti telah terpenuhi. Nah kemudian penerapan pasal yang disangkakan, ya Undang-Undang ITE pasal 28 junto pasal 45 ayat 2, 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana. Nah saya melihat di sini bahwa perbuatan pidana seseorang ya, itu tidak terkait dengan adanya permintaan maaf. Ketika seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian diproses secara hukum, ditetapkan secara adil dan pasti, ya, sehingga telah memenuhi unsur dengan 2 alat bukti minimal. Pernyataan maafnya itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Termasuk pula dalam kasus ini, Saudara Ferdinand menyatakan telah mu'alaf dan menyatakan permintaan maaf itu tidak menghapuskan tindak pidananya. Seperti contoh, orang korupsi telah merugikan keuangan negara. Ketika dia mengembalikan kerugian keuangan negaranya tidak menghapuskan pertanggungjawaban tindak pidana korupsinya. Itu yang pertama. Nah kemudian
pada perkara tersebut itu dikenakan kan alternatif. Apakah termasuk berita bohong yang dimasukkan di sini pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 1946 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, di sini ada persentuhan memang antara berita bohong dengan delik ujaran kebencian atau permusuhan. Nah, ujaran permusuhan inilah yang menurut saya ini dilekatkan kepada saudara Ferdinand karena permusuhan itu terkait dengan salah satunya agama. Dan ini ada irisan dengan delik penodaan terhadap agama. Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang pencegahan dan atau penodaan agama. Meskipun yang kemudian dimasukkan dalam pasal 156A. Tapi kan Ferdinand tidak menyebutkan kelompok, individu atau perorangan seperti itu yang ditujukan dalam cuitan itu. Apakah juga termasuk unsur pidana di delik sana? ini adalah bersifat umum, dia bersifat alternatif. Kalau kita baca dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 itu pilihan apakah kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok. Tidak perlu disebutkan karena delik ini menunjuk kepada salah satu unsur. Unsurnya apa? Apakah suku, agama, ras, antar golongan. Dan di sini lekatnya kepada agama. Mengapa kemudian tidak menggunakan penodaan agama saja? Ketika kita bicara 156A, di 156A itu di huruf A juga ada permusuhan selain penodaan, selain penyalahgunaan agama. Jadi seseorang yang menyebarkan suatu konten itu ilegal sebagaimana dimasukkan di dalam Undang-Undang ITE, ada unsur permusuhan, ada unsur penodaan, ada unsur penghinaan, maka bisa jadi dia masuk kepada delik penodaan agama pasal 156A itu. Ya. Tetapi di dalam pasal 156A ada unsur permusuhan. Ketika disampaikan melalui sistem elektronik, maka ini bersentuhan dengan pasal 28 ayat 2 tadi. Karena ada permusuhan terhadap agama. Oleh karena itu ada irisan, ada persentuhan. Nah, itu yang diterapkan oleh penyidik. Saya dapat memahami ini karena perlu gamblang Pak Abdul Rohir, karena ada pihak juga yang menyatakan tidak ada niat, tidak ada pula dampak keonarannya. Begini, sebentar. Hukum pidana Indonesia itu tidak mengadopsi niat jahat atau dolus malus. Di mana diketahuinya dolus malus niat jahat itu ada azasnya. Animus homis est anima scripti. Kesengajaan seseorang itu merupakan tanda adanya perbuatan. Adanya kesalahan mens rea. Apa itu kesalahan? Apa itu mens rea? Adalah penggunaan pikiran secara salah. Yang kemudian mendorong seseorang pelakunya untuk mewujudkan terjadinya delik. Di sini ada dua teori. Ada teori kehendak, Wills teori, ini dari von Heffel. Ada teori membayangkan pengetahuan, foretelling teori dari Frank. Menurut Frank, seseorang hanya menginginkan suatu perbuatan, tidak menginginkan akibat. Tetapi akibat itu kemungkinan akan terjadi. Walaupun dirinya tidak menghendaki, maka menurut teori pengetahuan membayangkan dia dapat dipidana. Indonesia, hukum pidana, itu mengadopsi pendapat Frank, Wills teori. Tidak menganut Wills teori, tapi menganut foretelling teori. Teori membayangkan dengan pengetahuan. Nah, delik-delik penodaan agama, ya, delik-delik ujaran kebencian, delik-delik hoax itu dikenakan dengan pendapat daripada Frank foretelling teori. Nah, sekarang kita kaitkan di dalam pasal 28 ayat 2 itu ada frase satu tarikan nafas barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak. Jadi dengan sengaja dan tanpa hak itu selalu digandengkan. Kalau tanpa hak berarti orang ini mendapatkan berita, kemudian berita itu disebarkan, itu berita ilegal. Tidak memiliki legal standing untuk menyampaikan itu. Ada sifat melawan hukum karena tanpa hak. Tetapi kalau bicara dengan sengaja, tidak melulu itu orang dengan maksud, tapi dengan kemungkinan. Walaupun perbuatan itu diingini, akibatnya tidak. Akibat tidak diingini, dia harus bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul walaupun tidak diingini, walaupun tidak dikehendaki. Itu yang saya masukkan tadi. Tapi artinya berarti bukti yang sudah dimiliki pihak kepolisian dengan beberapa bukti ini termasuk juga cuitan dari Ferdinand ini cukup kuat? Ya kalau menurut saya cukup kuat karena pasti
secara keilmuannya, secara teoritis, ini masuk ke pendapat Frank bahwa walaupun akibat itu timbul tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, menurut teori, menurut praktek dia dipidana. Tapi sekarang ada alasan pula Pak Abdul Hoir. Yang bersangkutan, tersangka Ferdinand ini dinyatakan mengalami sakit seperti itu. Ada gangguan di sarafnya. Nanti itu diproses, diperiksa. Apakah benar yang bersangkutan sebelum menyatakan itu ada gangguan psikis, ada gangguan jiwa. Kalau memang benar, itu bukan ranah dari penyidikan. Nanti di pengadilan dibuktikan. Itu terkait apakah benar seseorang terdakwa itu ada alasan penghapus pidana dalam bentuk alasan pembenar atau pemaaf yang meniadakan kesalahannya, salah satunya mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP. Itu bukan ranah di penyidikan, tapi itu dibuktikan di pengadilan. Jadi artinya proses penyidikan ini masih akan terus berlangsung ya? Nanti dibuktikan di pengadilan. Adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana karena seseorang itu misalkan ya gila, lepas ingatan, nah itu di pengadilan dibuktikan. Tapi sesungguhnya Pak Abdul Hoir, apakah proses hukum yang dijalani Ferdinand Huta Hayan ini memang sudah sesuai dengan prosedurnya, prosesnya yang dianggap sejumlah pihak begitu kilat, atau ada kejanggalan? Sesaat lagi dijawab, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kita harus jeda dulu Pak Abdul Hoir. Iya, kita coba akan dengarkan terlebih dahulu lah ya pernyataan dari seorang Ferdinand Huta Hayan pada saat sebelum memasuki proses penyidikan. Ada beberapa statement yang disampaikan di sana terkait juga penyakit yang dideritanya, termasuk juga konfirmasi bahwa dirinya adalah seorang mualaf. Berikut ini. Gumulan lah pikiran dengan hati. Pikiran kita ini kan dekat dengan setan. Makanya orang mau bunuh diri selalu kita sebut berpikiran pendek. Nah, dalam kondisi seperti itu, pikiran saya itu kira-kira berkata kepada saya bahwa Ferdinand, kau itu selesai, kau akan mati. Tidak ada yang bisa membela kau. Allahmu pun harus dibela. Kira-kira seperti itulah komunikasi pikiran dengan hati saya. Kemudian hati saya menanggapi bahwa, oh tidak, saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, dan dia yang akan membela saya. Nah, itulah munculnya cuitan tersebut. Makanya cuitan saya itu tidak berbicara tentang agama sebetulnya, tetapi pribadi saya dengan Tuhan, komunikasi saya dengan Tuhan lah, hati saya dengan pikiran saya yang sedang bergelut. Nah, itu sebetulnya yang terjadi pada saat itu. Makanya muncullah itu, dan tujuannya tidak menyasar siapapun, kelompok manapun, orang manapun, atau agama manapun. Sejak saya masuk menjadi seorang Muslim ya, menjadi Islam sejak bersyahadat di tangan Kiai Haji Ali Hafi. Jadi kalau sebetulnya pelapor mau mengkonfirmasi sedikit saja ke saya, tentu ini tidak akan ribut. Nah, akhirnya saya kan jadi bertanya, pernyataan saya tentang cuitan saya yang menyatakan bahwa saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, dia yang akan membela saya. Muslim mana yang akan tidak setuju dengan itu? Sebelum Pak Abdul Hoir menanggapi, kita boleh ke kuasa hukum Ferdinand Huta Hayan, sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Bapak Muhammad Zakir Rashidin. Assalamualaikum Pak Zakir, kami ingin tahu Pak mengenai riwayat yang tadi disebutkan oleh Ferdinand, sakit dan juga keyakinannya yang sesungguhnya sudah menjadi mu'alaf sejak tahun 2017. Itu seperti apa sebenarnya kebenarannya Pak Zakir? Halo Pak Zakir, masih tersambung? Iya, putus-putus Mas. Bisa ditanggapi Pak mengenai pernyataan Ferdinand tadi dan kebenarannya, karena menurut Pak Abdul Hoir ini sudah masuk unsur pidananya Pak. Iya, apa yang disampaikan Pak Ferdinand tadi memang itu yang dialami kan. Jadi karena itu yang dialami, ya itulah yang kemudian disampaikan pada saat pemeriksaan kemarin ya. Terkait dengan maksud dan tujuannya seperti apa, itu sudah masuk dalam ranah pemeriksaan penyidik ya. Jadi saya tidak bisa paparkan secara detail di sini, tapi yang kita lihat ya seperti itu, bahwa tulisan itu disebabkan karena adanya masalah yang datang dari dalam dirinya. Nah, yang tahu seperti apa ya beliau sendiri. Ya Pak Zakir, tapi sebenarnya tujuan dari seorang Ferdinand untuk mengutarakan hal ini sebelum menjalani penyelidikan ini apa? Karena kan apapun itu alasannya kan tidak bisa menggugurkan proses hukum yang berlangsung. Iya betul, tetapi sebenarnya seperti ini ya. Tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan oleh Gus Rofi ya, bahwa betul memang bahwa mestinya awalnya pelapor ini ketika ingin mengklarifikasi apa yang dimaksud dalam postingan tersebut, harusnya tetap mendahulukan ya mekanisme syariat yang kita kenal dengan istilah takbayun,
supaya pelaporan ini tidak kemudian terjadi. Karena kita tahu bahwa ketika cuitan tersebut kemudian dilaporkan, maka apa yang disampaikan oleh tadi Bapak pengamat hukum tadi itu bahwa memang sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud tersebut. Makanya sampai hari ini kami belum menyiapkan upaya-upaya yang kiranya untuk bagaimana agar supaya status tersangka itu bisa lepas. Karena dari sisi hukum kita melihat secara profesional penyidik sudah melakukan proses itu, sehingga apa yang kemudian menjadi pendapat kami, maka kita belum punya upaya untuk itu. Yang ada saat ini kami baru akan menyiapkan ya upaya penangguhan penahanan itu. Kami ingin tahu Pak, pertimbangan penangguhan penahanan ini kabarnya karena Ferdinand menderita sakit. Bisa dijelaskan secara rinci ini sakit apa sebenarnya yang diderita Ferdinand ini? Jadi kalau sakitnya secara rinci itu sebenarnya saya tidak memahami ya apa sakitnya, tetapi pada saat pemeriksaan memang ada beberapa rekam medis yang dibawa, yang mana rekam medis itu menurut klien kami, Pak Ferdinand, bahwa itulah yang kemudian dialami selama ini. Jadi ada gangguan kelistrikan di saraf ya, saya kurang tahu persis apa istilah medisnya, tetapi ada gangguan kelistrikan di area saraf kepalanya, sehingga itu yang kemudian kadang membuat dia dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Jadi kalau dalam pemeriksaan dia mengatakan 80% sadar, 20% kurang sadar, kira-kira seperti itu. Oke, tapi kalau Anda melihat ini proses hukum masih terus berlangsung, akan dilakukan penahanan paling tidak selama 20 hari ke depan. Anda melihat keberlanjutan dari proses hukum dari seorang Ferdinand ini akan seperti apa, Pak Zakir? Jadi begini Mbak, kita saat ini lagi menyiapkan upaya penangguhan penahanan ya. Karena itu yang paling pasti untuk kita lakukan. Karena kalau misalkan kita mau melakukan upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka itu, seperti yang saya katakan tadi bahwa dari sisi administrasi penyidikannya itu belum kita temukan di situ di mana kelemahannya. Karena sejak dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan itu, semua proses penyidikan itu seperti pemeriksaan, bagaimana metode pemeriksaannya, objektif dilakukan dan semuanya. Jadi belum ada yang kami lihat di situ. Karena untuk menguji pra-peradilan kan memang harus jelas itu alasannya apa. Penangguhannya dengan alasan apa? Penangguhannya sendiri sejauh ini kami sudah menyiapkan 2 alasan. Yang pertama karena klien kami ini adalah tulang punggung keluarga, sehingga itu yang kemudian menjadi alasan paling utama lah yang bisa kita ajukan nanti, karena beliau ini punya anak, punya istri dan semua bergantung pada beliau, sehingga kalau kemudian dia di dalam, maka bisa dipastikan anak-anak dan istrinya di luar itu tanda kutip bisa bermasalah nanti secara ekonomi dan keberlanjutan hidupnya. Itu yang mungkin paling utama kita akan siapkan alasannya, Mbak. Pak Zakir, kami ingin tahu sejauh ini apakah ada yang menjamin mengenai proses hukum Ferdinand ini? Menjamin apanya, Mbak? Menjamin mungkin orang dari luar atau mungkin pendukungnya Ferdinand yang ingin pasang badan pula untuk Ferdinand. Sudah ada belum ini? Wah, kalau soal itu kita tidak tahu ya, karena sejauh ini kami fokus pada proses hukumnya saja. Jadi kita mendampingi proses hukumnya. Tapi dengan penangguhan ini artinya sudah bisa dipastikan, dijamin bahwa Ferdinand ini tidak akan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri selama proses hukum berlangsung. Iya, yang pasti penangguhan itu kan ada penjamin ya, dan penjamin itu kan biasanya itu dilakukan oleh orang terdekatnya, misalkan istri atau misalkan anaknya atau misalkan keluarganya. Dalam hal ini siapa, Pak? Bagaimana? Dalam hal ini siapa? Iya, tadi kita sudah komunikasikan dengan istri beliau, jadi kita lagi menyiapkan ya semua administrasi penangguhannya. Baik Pak Zakir, kita ingin tanggapan dari Pak Abdullah Hamawa, seperti apa Anda melihat proses hukum yang menjerat pegiat media sosial Ferdinand ini, Pak Abdullah? Ada kejanggalan tidak sih, Pak? Pertama, saya memahami bahwa seseorang membuat kesalahan itu pertama karena dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, maka harus diberitahu. Kedua, ada orang yang tahu separuh-separuh, maka kesalahan dia buat. Dan ketiga, dia tahu tapi dengan sadar. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran, sumum bukum umuyum. Hatinya sudah ditutup dan seterusnya. Kalau dari aspek hukum, KUHP pasal 156A yang tadi disinggung oleh beliau. Setiap orang
bahasanya itu setiap orang dengan sengaja mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan agama yang ada di Indonesia, maka jatuh hukuman 5 tahun penjara maksimal. Jadi di dalam pasal 156A itu unsur setiap orang terpenuhi. Unsur menyampaikan perasaan. Kan dia bilang itu dialog batin dia. Betul. Perasaan terpenuhi. Kemudian perbuatan yaitu cuitan terpenuhi. Permusuhan. Tadi Gus itu mengatakan bukan permusuhan, tapi kan Allahmu. Berarti ada dua pihak kan. Allahmu lemah, Allahku kuat. Apapun agamanya kena. Karena kalau dia Muslim, dia menghina agama lain. Kalau dia bukan Muslim, dia menghina agama Islam. Jadi apapun agamanya tetap. Anda melihat ada unsur ujaran kebencian di sana? Kan jelas itu kan. Substansi. Allahmu lemah, agamaku kuat. Berarti ada unsur kebencian, permusuhan, penodaan. Sehingga dengan begitu maka kemudian polisi berdasarkan KUHP minimal 2 alat bukti menetapkan. Cuma jangan polisi seakan-akan mau jadi pahlawan kesiangan. Ketika kasus ini, semangat. Tapi berapa banyak orang yang melakukan hal serupa itu didiamkan. Yang dilaporkan dalam hal serupa. Ya, didiamkan. Misalnya, Jenderal Dudung. Tuhanku bukan orang Arab. Jadi beliau sudah mempersonifikasikan Tuhan itu dengan makhluk. Kalau beliau mengatakan, kenapa harus pakai bahasa Arab doa? Benar. Tapi dia harus mengatakan bahwa Allah itu bukan makhluk. Sehingga tidak bisa dipersonifikasi dengan bahasa. Kalau dia sebutkan Allah itu maha kuasa apa, maka kita doa apa saja, itu masuk logika. Tapi dia bilang Allah itu bukan orang Arab, Tuhanku bukan orang Arab. Berarti mempersonifikasikan Tuhan dengan makhluk. Nah itu kan penghinaan. Atau misalnya Megawati mengatakan bahwa mereka itu mengatakan bahwa di akhirat itu ada neraka apa semacam, mereka sendiri belum pernah ke sana. Ini penghinaan rukun Islam. Tapi kan posisinya Ferdinand yang terbukti. Ada 2 alat bukti. Artinya bahwa yang saya mau katakan bahwa selama ini banyak laporan-laporan itu. Tapi tidak, ini dalam waktu cepat. Sehingga saya anggap jangan khawatir. Ini cuma tumbal untuk menunjukkan bahwa polisi serius. Sebentar, Pak Rofi ingin menanggapi sepertinya Pak Abdullah. Ini ngapunten Ustadz, saya potong. Jadi ketika kinerja polisi cepat, kinerja polisi itu baik, misalnya transparan, yang katanya beliau itu sudah cukup alat bukti semua, harusnya ngapunten, kebetulan Ustadz Abdullah Mahua ini kan seorang ahli hukum ya, harusnya menghormati kinerja kepolisian. Ya, betul, saya sudah katakan bukan tadi betul. suudon ini dijadikan tumbal, itu akan menjadi hal yang baru Ustadz. Enggak, saya sudah katakan tadi sudah cukup alat bukti. Iya, tapi maka kan kemudian tadi ada statement jangan-jangan ini tumbal karena begitu cepatnya. Jadi polisi ini repot. Polisi kerja cepat dicurigai, polisi kerja lambat juga dicurigai. Bagaimana dengan kalau mau laporan-laporan adil, lainnya, kalau Mustafa begitu, Gus? Narawardaya itu pernah ditetapkan tersangka karena ditangguhkan sampai detik ini kepolisian ya juga tidak melanjutkan. Apakah dari kubu Pak Abdullah Mahua juga menagih itu? Kenapa tidak menagih apa karena temannya? Kan tidak boleh seperti itu. Harus ya berlaku sama begitu. Saya maaf, saya tidak tertarik dengan soal-soal begini yang perdebatan apa? Saya paham. Ini adalah operasi intelijen untuk mengadu domba. Saya tidak pernah cuma karena saya diundang ke sini saya datang. Saya operasi intelijen untuk mengadu domba. Itu mengadu domba. Tapi harus hati-hati, harus ada datanya begitu Pak Hayai. Jangan sampai kemudian hal ini justru bergulir yang tidak-tidak begitu kan. Iya, kan misalnya begini. Satu tesis saya adalah bahwa orang Indonesia mulai dari presiden sampai petani tidak memahami Pancasila dengan Undang-Undang 45 yang baik. Pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi Indonesia itu negara agama, bukan negara komunis, bukan negara kapitalis, negara sekuler. Itulah maka kemudian sila pertama Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kata Bung Karno merupakan kausa prima dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama. Maka kemudian ada undang perkawinan, ada bank syariah, ada urusan haji dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu maka karena orang tidak memahami filosofi Pancasila Nusa 45 sendiri, maka kemudian terjadilah hal seperti ini. Sehingga ketika orang kemudian terpancing untuk kemudian terjadi semacam adu domba. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini berasal dari mengapa kemudian dari banyaknya laporan, hanya ini yang kemudian sampai ke proses penyidikan begitu kan. Kalau ngomong soal laporan yang sudah kebal nampaknya Bang Ade Armando Mas Ade Armando harus ikut menanggapi ini Mas, sebagai pegiat media sosial juga yang jaringnya juga aktif di jagat maya. Sesaat lagi Mas Ade Armando. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kita ke Mas Ade Armando sebagai pegiat media sosial, kami ingin tahu nih suara seperti apa. Karena sepertinya kalau masalah perkara dan dilaporkan Mas Ade ini juga langganan ya Mas Ade. Dari tahun 2017, 2019. Tapi dari berbagai laporan itu ada berapa lebih dari 5 pastinya kan ya Bang. Ada yang kemudian sampai diproses secara hukum begitu penyelidikan? Mentah semua ya Maria ini ya? Mas Ade. Ya, yang dimaksud diproses secara hukum kan yang saya belum dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi adalah sampai maju ke pengadilan kan. Dipanggil polisi tapi pernah? Panggil, diperiksa, berulang kali. Saya ditanya berjam-jam itu berulang kali. Jadi barangkali ada banyak orang yang menyangka bahwa setiap kali ada pengaduan mengenai saya, kemudian polisi mendiamkan. Itu salah sama sekali. Saya dipertemukan dengan penggugat saya pernah dimaki-maki oleh penggugat saya di kantor polisi, pernah. Dinyatakan tersangka, pernah kan. Jadi tidak benar itu orang yang mengatakan bahwa saya itu bebas dari jeratan hukum. Tapi kan bebas akhirnya, nah ini mengapa? Loh ya kan tadi kalau orang bebas secara hukum terus salah. Orang nggak salah ya masa disalahkan tuh. Gimana polisi capek sekali kan. Saya sih percaya penuh sama polisi Indonesia. Percaya penuh. Saya nggak pernah melihat mereka sebagai orang-orang yang membawa kepentingan politik, diperintah oleh siapa-siapa. Jadi saya merasa kalau saya sampai sekarang ini belum pernah lebih dari tersangka adalah ya karena memang tidak pernah ada, kan tadi kan ada saksi, ada bukti gitu ya, harus ada itu kan. Ya, kalau ternyata kemudian polisi menganggap tidak ada cukup bukti atau saksi yang membuat saya pantas untuk diajukan ke pengadilan ya diberhentikan. Mas Ade dalam kasus Ferdinand Mas Ade yang sudah bernada sara, Anda melihatnya apakah memang pantas? Sekarang baru kita kembali ke kasus utama kan Ferdinand. Saya ini orang komunikasi. Saya itu belajar tentang setiap teks itu punya makna, ya. Dan dalam kasus Ferdinand ini yang paling sulit adalah menangkap makna kalimat dia. Kan gini, saya itu setuju dengan Ferdinand sebagai orang yang menganggap Allah saya sangat kuat. Sehingga saya tidak pernah takut bahwa Allah saya akan terganggu oleh kebencian, serangan siapapun. Ya, jadi saya berada pada kubu orang-orang di dunia ini yang percaya bahwa Allah itu kuat. Nah, Ferdinand tidak menghina Allah kalau begitu. Dia sedang mengatakan Allah saya kuat. Tapi ada nggak di dunia ini orang-orang yang menganggap Allahnya, saya percaya Allah itu satu ya. Semua manusia itu Allahnya cuma satu. Tapi kan ada persepsi, ada orang-orang yang punya persepsi tertentu mengenai Allahnya. Sehingga mereka merasa perlu untuk berperang atas nama Allah untuk membunuhi orang lain. Contohnya ISIS. Saya akan mengatakan mungkin nggak yang dimaksud dengan Ferdinand adalah Allahmu itu. Ini kan kata mu itu ditujukan pada siapa. Itu yang harus bisa dibuktikan dan saya yakin sulit sekali nih di pengadilan. Pembuktian siapa yang dimaksud dengan mu-nya Allahmu itu. Karena saya akan katakan kalau buat saya itu contohnya Allahmu itu adalah Allahnya apa yang dipersepsikan oleh orang-orang ISIS sebagai Allah mereka. Sehingga mereka sanggup membunuhi orang, menyiksa, memperkosa dan segala macam atas nama Allah. Misalnya saya ingin katakan begini. Itu adalah sebuah bentuk interpretasi tentang yang tadi dia katakan. Siapa itu ku, siapa itu mu. Ya Allahmu itu siapa? Jadi kalau sekarang dikatakan sudah jelas menimbulkan rasa permusuhan atau atau kebencian, tapi terhadap siapa? Karena memang sangat abstrak, tidak pernah jelas. Bahkan Ferdinand menjelaskannya dengan cara itu semua ada di kepala dia.
ku dan munya itu ada di kepala dia. Ada perdebatan tentang satu sisi dari pikiran dia yang bilang bahwa Dialog imajiner katanya. dialog imajiner. Dan saya nggak tahu gimana pengadilan itu kemudian bisa membuktikan bahwa itu bukan dialog imajiner. Tapi poin saya ini, taruhlah itu bukan dialog imajiner. Taruhlah dia bermaksud menyampaikan itu pada kelompok tertentu. Tapi kan kita tidak bisa tahu sekarang ini. Kelompok tertentu yang dia maksud itu kelompok yang mana? Kelompok mana yang dia katakan sebagai kelompok-kelompok yang menginterpretasikan Allahnya itu sebagai, Tuhannya itu sebagai Tuhan yang lemah. Artinya secara komunikasi nampak di sana ada perbandingan atau membandingkan. Ada perbandingan, jelas dia ingin ada. mengatakan bahwa saya juga akan mengatakan ini di sini di hadapan penonton TV One. Saya percaya penuh Allah saya maha kuat. Allah saya tidak perlu dikasihani. Allah saya luar biasa, maha kuasa dan seterusnya. Tapi ini cukup Tapi berbeda kalau dengan ada orang pernyataan yang Pak tanya Abdul pada Wahid tadi, saya, Mas Adi. kalau ada orang yang tanya pada saya, ada nggak orang lain di luar sana yang menganggap Allahnya tidak sekuat seperti yang saya yakini? Saya akan katakan mungkin ada dan mungkin itulah yang dimaksud oleh Ferdinand. Saya tanggapi dulu, saya luruskan. Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Sebentar, kasus Pada apa, saat Bang? itu Dijelaskan terperinci, Bang. ujaran penodaan terhadap agama. Yang Allah kan bukan orang yang Arab. dia katakan Allah itu bukan orang Arab. Jadi Allah senang-senang aja, kurang lebih bahasanya. Ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Cina, Ambon, hip hop, blues. Di dalam putusan itu penghentian penyidikan perkara dia dibatalkan. Jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017 bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukannya Nah, sudah ini ada aja SP3, belum dia Bang? papain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya, giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai Tapi dengan kalau saat terbukti ini. ya diusut saja sampai tuntas, sampai dibully Nah itu mungkin. kita nggak tahu bagaimana kinerja kepolisian. Kita kasih klarifikasi Itu loh, dulu. Bukannya itu loh. sudah SP3 Bang? Sudah atau belum? SP3-nya dibatalkan, penghentian penyidikannya, dia masih status tersangka. Salah kalau dibilang dia orang bebas, dia masih tersangka. Oke, Mas Adi. Iya, saya nggak tahu kenapa Bapak ini tiba-tiba ngomong tentang hal yang nggak relevan ya di Tadi sini. Anda ngomong tentang Anda, masalah Anda, ya saya nggak menanggapi itu. Iya. Dalam sidang itu saya ahli pidananya. Oh, Yang disampaikan Anda oleh pihak. pantas. Loh, Pantas Kok orangnya pantas? ini. Ya Jadi Anda yang Jadi melakukan saya mau bilang, delik, wajar sorry, Anda saya mau bilang dilaporkan. Bergantian. Saya mau Gitu bilang loh. bahwa- Kasih ke Mas Adi dulu coba. Saya ahli itu alat bukti dalam pasal 184. Penjelasan versi Mas Saya Adi. nggak Coba. bantah. Iya. Kapan saya bantah? Saya hanya Nah, Anda mengatakan. kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda Siapa tidak yang bebas, Anda bilang? masih tersangka. Ulang rekamannya. Anda masih tersangka. Yang Ya, saya bilang kapan Anda saya masih bilang tersangka. saya bebas? Gitu. Klarifikasinya silakan. langsung saja. Anda berani nggak bersumpah sekarang? Mas Adi, bahwa kami saya pernah berikan hak mengatakan untuk tadi bicara saya terlebih bebas dahulu. dari. Anda masih tersangka. Kita secara dengarkan Enggak, hukum. penjelasannya. Pak Saya Abdul, pernah ditahan bilang sejenak, saya Pak bebas Abdul. nggak? Ya nanti aja lihat. Tapi sekarang Nah ini dirapiin. kan begini kelakuannya Loh, ya. Anda masih tersangka, tadi Anda bilang masih bebas. Enggak, Jadi kita Mas. dengar secara dulu hukum. klarifikasinya. Jadi Pajak-pajak bagaimana? aman. Silakan. Nah, Kalau Bang mau Adi. nanggapi aja. Lah, ya oke. Saya Coba bilang saya ditanggapi. tidak pernah menyatakan saya bebas dari ketersangkaan. Saya cuma bilang bahwa kalau sekarang kemudian itu tidak ditindaklanjuti, ya mungkin karena tidak ditemukan bukti-bukti lain kan. Dan saya percaya sepenuhnya sama polisi. Anda nggak percaya pada polisi mungkin. Kok nggak percaya? Ya, Orang jadi- udah putusan pengadilan. Ya, jadi Anda saya mau statusnya tersangka kembali. Saya mau Selesai. bilang, saya mau bilang bahwa Gimana? saya Secara hukum Anda tuh status tersangka sampai dengan saat ini. ya Kita nggak coba kembali apa-apa. lagi ke kasus utama kita. Enggak, kenapa Anda tuh harus kepengen apa sih bilang itu? Saya mau bilang saya mau tersangka kek, saya mau diduga, saya dilaporkan, saya difitnah, di apa-apa. Saya terima Pak. Ya Tidak udah, ada. kembali ke topik. Saya hanya mengklarifikasi. Oke, tadi. baik. Oke, Terima kasih. Kembali statusnya ke ya jelas ya topik. 2017 jelas. Kita Nah, kembali nanti ke bikin Ferdinand. tema lain Bang lagi Ade jelas. tentang Ya. berlarut-larutnya perkara Ade Armando. Satu topik lagi dibuat. Oke, itu Jadi topik kalau yang berbeda. dalam kasus Ferdinand, Bang Ade Armando, apakah sudah memenuhi secara hukum sudah memenuhi prosesnya? Ya saya bukan ahli hukum seperti beliau kan. Saya cuma bilang sebagai orang komunikasi, saya akan mengatakan bahwa kalau dikatakan Ferdinand itu menyebarkan Ujaran permusuhan, kebencian. permusuhan pada siapa? Kalau dia menyebarkan kebencian,
Kebencian pada siapa? Artinya Anda tidak percaya dengan kepolisian? Oh enggak. Buktinya sudah kuat katanya. Oh enggak dong, Anda jangan salah dong. Polisi itu pada tahapan ini menyatakan bahwa Ferdinand bisa dijadikan tersangka. Artinya masih ada proses berikutnya, maju ke pengadilan. Pembuktian di pengadilan. Ya, itu bisa dihentikan Kak? Bisa dihentikan sebelum ke pengadilan. Itu mungkin. Jadi jangan kita menjudge dulu bahwa Ferdinand sudah bersalah. Ferdinand, kita harus punya prinsip praduga tak bersalah ya. Itu prinsip yang sangat basic dalam negara hukum. Kok, ya. Jadi kita jangan di kepala kita sudah simpulkan bahwa Ferdinand bersalah. Ferdinand belum dinyatakan bersalah. Ferdinand sekarang hanya barangkali kata terbaiknya disangka bersalah karena apa yang dia ucapkan. Prosesnya untuk sampai tiba dia dinyatakan bersalah masih sangat panjang. Saya cuma mengatakan kalau saya ditanya, saya sih nggak nangkep di mana letak bersalahnya Mas dia. Ade, tadi posisi Pak Abdul Wahir mengatakan dalam kasus Ferdinand ini jika tidak sekalipun ditemukan kehendak maupun niat tetap memenuhi unsurnya itu. Memenuhi unsur kan iya, makanya dia jadi tersangka kan. Kalau belum memenuhi unsur dia tidak akan jadi tersangka. Tapi kembali ya, kita jadi orang yang harus jujur, lurus, berintegritas. Seseorang yang belum dinyatakan bersalah harus dinyatakan belum bersalah. Dia baru tersangka, kita nyatakan tersangka. Baik, kami menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Mas Adi, Pak Abdul Wahir ditanggapi dalam proses hukum Ferdinand ini meskipun belum sepatutnya dinyatakan Ferdinand ini bersalah meskipun sudah mengemban status tersangka ini menurut kepolisian. Presumption of innocence itu jelas lah itu. Cuma permasalahan kita ini kan diskusi. Diskusi berdasarkan tentu argumentasi secara yuridis teoritis. Saya menjelaskan itu secara teoritis. Ya, bukan hanya Ferdinand Huta Heian dalam perkara-perkara delik hoax, delik hate speech, ya seperti itu. Pelajarannya seperti itu. Ada kesengajaan, ya, dengan maksud seseorang itu memang berkehendak mengingini perbuatan dan akibatnya diketahui, dikehendaki. Tetapi ada perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki, dia juga harus bertanggung jawab. Dulu di negeri Belanda itu di kota Hoorn, seseorang mengirimkan kue tart beracun. Maksudnya adalah untuk dimakan kepada musuhnya. Musuhnya itu laki-laki. Tetapi ketika kue tart itu beracun, sampai ke rumah itu, di situ patut diduga, pasti secara kemungkinan ada pembantu, ada baby sister, ada anaknya, ada istrinya. Semua orang ini tidak dikehendaki untuk memakan kue tart beracun itu. Kemudian yang memakan itu istrinya. Perbuatan dikehendaki, akibat itu terjadi bukan pada yang dituju. Maka menurut jurisprudensi Belanda, kasus kue tart beracun di kota Hoorn, orang itu juga bertanggung jawab terhadap akibat yang tidak diingini, tidak dikehendaki. Itu yang saya maksudkan. Tapi tadi ada yang terucap yang cukup menarik dari pernyataan Anda ketika sudah masuk ke proses kepolisian, kesannya kok sampai terucap tidak equal itu. Tidak ya, equal saya menanggapi dari Bang Abdullah yang tadi itu tidak equal. Giliran si A cepat, giliran si B tidak cepat. Makanya saya kembalikan kepada Ade Armando tadi. 2017 bulan September tersangka dia berdasarkan putusan pra peradilan. Sampai sekarang nggak ada prosesnya. Oke. Coba Iya, terima kasih Pak. Jadi begini ya, kalau saya tidak berkutat kepada persoalan hukum, ya. Manusia diciptakan itu untuk saling memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan begitu Ustadz ya. Nah Ferdinand yang saya lihat setelah saya mintain klarifikasi. Itu saya teringat kaidah agama yang berbunyi. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Apa urusannya dengan kaidah agama ini? Saya mau menarik ketika Ferdinand menyampaikan permohonan maaf ya ke khalayak umum, terus menarik cuitannya. Ini menunjukkan bahwa seorang Ferdinand itu merasa walaupun masih belum teruji tulisan itu gitu loh. Kalau saya jadi Bang Ferdinand, saya tidak akan menghapus itu gitu loh. Karena saya yakin dengan Allah saya. Nah sedangkan di tulisan itu tidak menyebut Allahnya siapa gitu loh.
Cuman karena saking baiknya saudara Ferdinand agar tidak gaduh, mungkin ditegur istrinya, ditegur keluarganya, sehingga itu ditarik gitu loh Mbak. Sehingga dia klarifikasi dalam dan kaidah minta hukum maaf. Ustadz, kita berbuat salah dengan Allah itu langsung. Tapi kalau kita berbuat salah dengan orang lain, maka harus kita. Dan dalam kaidah hukum itu ditetapkan di dalam KUHP dan KUHP. Iya, saya sepakat Ustadz Seperti bahwa proses hukum ini harus berjalan. Ya, itu kita harus sepakat itu. Karena memang institusi kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka itu tanpa 2 alat bukti. Pasti saksi-saksi itu diperiksa semua. Sehingga polisi harus menjalankan ini. Nah, yang saya sesali, ini kan kasus teologi, kasus akademi. Saya khawatir ke depannya, jika seorang pemikir-pemikir seperti misalnya Yai Abdullah Hemahua tentang masalah ketuhanan, begitu nulis buku, kemudian yang sini menafsirkan beda, lalu dipidanakan. Nah, kita sebagai seorang aktivis, sebagai pemerhati, jangan dikit-dikit, apalagi ketika sudah ada keterangan bahwa saudara Ferdinand ini seorang muslim, maka dalam kecil mana yang namanya ukhuwah Islamiyah ini mana gitu loh. Karena di sini tidak. Dia Islam, tapi kan itu kemudian yang non-Islam kan bisa meminta, berarti menghina mereka. Nah, jadi kalau soal pribadi tadi saya katakan waktu kita break itu, dia bisa curhat di dalam memori, buku dan seterusnya, ya, diari seperti itu konflik batin. Semua orang kita seperti itu, tapi tidak untuk umum. Nah, ini problemnya adalah berkaitan dengan hukum itu tentang umum yang tadi saya katakan pasal 156A itu setiap orang di depan umum. Nah, itu persoalannya. Iya, saya sepakat ya Ustadz. Jadi ada hukum, ada kemanusiaan gitu kan. Ada ukhuwah. Ketika kalau misalnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan ukhuwah tadi itu, kan alangkah baiknya. Karena sampai kapan kita dendam-dendaman saling melapor gitu loh. Itu yang saya inginkan sebagai anak Tapi nanti muda tidak ada efek ke jerah. depan itu. Pak Rofi, ada yang mengatakan juga seperti itu. Efek jerah itu akan dilakukan ketika seorang penulis ini, misalnya saudara Ferdinand, dia menantang, dia tidak minta maaf, baru di situ ada efek jerah. Tapi ketika orang itu sudah Sebentar, saya klarifikasi lagi. Ferdinand bukan pemikir, bukan penulis, dia politisi. Menulis cuitannya artinya. Iya, tulisannya itu adalah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan itu udah masuk delik di muka umum. Jadi satu, kemudian delik ini bukan delik penodaan agama. Bukan 156A KUHP. Ini ujaran kebencian atau permusuhan ITE dan atau berita bohong. Itu yang diterapkan kepolisian. Jadi bukan delik terhadap penodaan agama. Saya setuju Pak Khair, apalagi jenengan menguasai di bidang itu. Jadi persoalan hukum itu clear. Oke. Nggak ada yang menyangsikan, kita menghormati Polri. Tetapi sebagai anak bangsa, apalagi ketika sudah diketahui, kan proses ketika Ferdinand itu muslim, itu kan masih panjang untuk penetapan tersangka ini. Kenapa tidak dimanfaatkan momentum untuk membangun ukhuwah? Jangan karena pilihan politik beda, lalu terus-terusan begini gitu loh. Saya sedih. Jadi kemana-mana kalau itu. Mas Ade itu komentar singkat, Mas Ade. Jadi harus didahulukan juga sisi kemanusiaannya. Kalau sudah meminta maaf, dicabut cuitannya, coba dipertimbangkan. Itu mungkin yang dimaksud oleh Gus Rofi tadi, Mas Ade. Kalau saya lebih khawatir dengan apa yang tadi dikatakan lebih awal, yaitu apa yang terjadi ini bisa membahayakan demokrasi. Ya, di dalam demokrasi memang kita harus percaya pada kebebasan orang untuk berekspresi. Ya, jadi kalau sedikit-sedikit kita memang membiasakan diri untuk mengancam orang dengan taruhlah, ini kan sebenarnya penggunaan secara tidak pantas ya terhadap undang-undang ITE ya, yang sebetulnya memang undang-undang ITE ini kan undang-undang yang sangat bermasalah. Dan Pak Jokowi sendiri ya, Menteri Pak Mahfud sendiri semua sudah berusaha agar. Tapi efek jerahnya bagaimana kalau begitu? Jangan sampai kan seenak jempol berbicara Justru gini Mar, justru ini membuat jerah orang untuk bicara bebas. Kita harusnya mendorong orang, mana ada sih masyarakat berperadaban maju di mana orangnya itu pada penakut.
Enggak, kita tuh harus bicara. Dan tadi saya katakan masalahnya Ferdinand ini kalimatnya bahkan kalau dikatakan dia menyebarkan permusuhan, kebencian, permusuhan kepada siapa dan kebencian pada siapapun, kita sendiri sekarang masih ragu. Enggak ada satupun orang di ruangan ini yang bisa mengatakan itu permusuhannya kepada siapa. Ya kan? Jadi sebetulnya marilah kita sama-sama, kalau saya betul-betul memang undang-undang ITE ini harus dengan segera direvisi, diubah. Tapi kan isunya sangat sensitif kalau sudah menyinggung soal keyakinan, Pak. Enggak, ini kan tadi Anda, kalau saya tanya sama Anda, dia mengatakan Allahmu itu, mu-nya ditujukan pada siapa? Tidak dijelaskan secara Tidak dijelaskan kan? Jadi gimana kita mau berdebat soal itu? Jadi poin saya adalah kalau ada orang seperti siapa kemarin anak muda berambut pirang yang jadi ulama itu, Bahar Smith itu bilang bahwa sudah diproses hukum. Ya, dia kalau itu kan jelas dia memfitnah polisi bahwa polisi itu mencabuti kuku dari para anggota Laskar FPI, itu jelas, itu bisa dipakai. Tapi kalau sekarang orang cuman mengatakan misalnya seperti tadi ya, Allahku itu kuat, Allahmu itu lemah. Masa itu menjadikan orang bisa sampai masuk penjara? Ya nanti akan dibuktikan di pengadilan begitu kan Bang Andi? Setuju buat saya. Silakan terakhir. Saya mau setuju kali ini. Setuju kali ini, setuju ya? Setuju dengan pendapat beliau. Undang-undang ITE ini yang menjadi alat politik untuk membungkam orang-orang yang tidak disenangi. Dan itu berbahaya. Dalam satu ciri negara merdeka itu, dan itu dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang 45, kebebasan berpikir, kebebasan pendapat, tentu saja dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini kan membunuh proses pengembangan pemikiran, demokrasi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka memang perlu undang-undang ITE itu dikembalikan, dan saya di mana-mana cara gampang itu adalah kembali ke Undang-Undang 45 asli. Baik. Undang-Undang 45 asli itu pure, tidak ada persoalan seperti itu. Kenapa? Karena yang menyusun itu 4 orang ulama. 4 orang itu bukan ulama tapi berlatar belakang religius. Bung Hatta kakeknya kiai. Muhammad Yamin orang Padang, beliau orang Padang tahu di sana adat bersandisara, bersandi Kitabullah. Kemudian Ahmad Subarjo, ibunya orang Sunda, Jawa Barat, tapi bapaknya orang Aceh, yang itu Serami Megah. Satu-satunya non-muslim adalah Maramis, itu orang yang fanatik agama. Semua diakomodir Pak Abdullah. Jadi 9 orang itu orang beragama, bukan orang sekuler. Kalau gitu kita tahan dulu, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di Catatan Demokrasi sesaat lagi. Saat ini kami sudah kehadiran Ustadz Fahmi Salim yang akan memberikan tausiahnya, Maria ya. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat, para pemirsa, teman-teman dimanapun berada, dan juga bersama saya di depan sini ada para narasumber acara Catatan Demokrasi. Ada Bang Abdullah Yaha Mahwa, ada Pak Abdul Khair Ramadan, ada Gus Rofi, ada Pak Adi Armando. Semuanya walaupun tadi kita mendengar perdebatan seru, keras, tetapi kita semua, hati kita harus senantiasa lapang, lembut, dan kemudian saling menghormati. Para pemirsa TV One dimanapun berada, saya ingin memberikan 3 catatan saja, karena waktu kita sangat singkat. Yang pertama, Al-Quran menggarisbawahi bahwasanya sanksi Allah tetapkan tergantung jenis perbuatan kita. Kaidah ini biasa dikenal dalam agama dengan istilah al-jaza min jinsil amal. Allah akan berikan balasan baik kalau kita berbuat baik. Allah akan beri sanksi yang buruk kalau kita berbuat sesuatu yang buruk. Maka tepat peribahasa Melayu mengatakan mulutmu harimaumu, dan bahasa milenial sekarang mengatakan jarimu jerujimu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari perbuatan jahat adalah kejahatan itu sendiri yang akan diterima oleh setiap manusia. Dan juga di dalam surat Ar-Rahman ayat 60,
Allah berfirman, wahal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada kebaikan, balasan dari kebaikan, melainkan kebaikan itu sendiri, kata Allah. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan adalah, pernah satu waktu Nabi Isa alaihi salam mengeluh setelah memperhatikan bagaimana Bani Israel, umat Yahudi ini tidak bisa lagi dibenerin lah, kira-kira begitu. Tidak bisa dinasehati. Malah semakin menjadi-jadi penentangannya terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam untuk meluruskan praktek-praktek yang menyimpang di tengah masyarakat itu. Bahkan semakin menjadi-jadi kekufurannya sehingga direkam di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ketika Isa itu merasakan dari pengikutnya, dari kaumnya, dari orang-orang yang didahulunya ini, merasakan begitu besar penolakan, kekufuran mereka, maka Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka al-hawariyun, murid-murid setia Nabi Isa alaihissalam mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Dalam artian menolong agama Allah, karena Allah itu memang kuat, Allah itu maha perkasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Makanya Al-Quran mengatakan bukan hanya untuk umat Nabi Isa, ini perintah kepada setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua itu penolong-penolong agama Allah. Jadi bukan kita menolong Allah dalam pengertian, oh berarti Allah itu lemah ya. Tidak. Menolong Allah berarti kita menunjukkan loyalitas dan dedikasi kita untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak menunjukkan arti bahwa Allah itu lemah. Yang ketiga, terakhir, pentingnya kita memiliki keadaban digital. Berapa banyak sampah-sampah digital di media sosial diucapkan tanpa tanggung jawab, tanpa diiringi dengan moralitas yang baik. Maka Al-Quran menggarisbawahi 3 perkataan. Yang pertama adalah qaulan karima, yaitu ucapan yang mulia. Setiap kita kalau menulis, berbicara, bicaralah dengan perkataan yang mulia. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua adalah qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah ajaran agama kita, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 5 dan Al-Ahzab ayat 23. Dan yang ketiga adalah qaulan layyina, sampaikanlah ucapan yang lembut, karena Fir'aun saja yang begitu kejam dan bengis, begitu diktatornya dia, tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, faqula lahu qaulan layyinan, katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun itu, nasihati dia dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu dia kembali ingat dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fahmi Salim, Mas Ade dan juga Gus Rofi. Terima kasih juga Pak Abdul Khair, terima kasih Pak Abdullah. Tadi juga sudah ada Pak Zakir selaku kuasa hukum dari Ferdinand Huta Hayan. Kita kembali lagi di catatan demokrasi minggu depan. Assalamualaikum, sampai jumpa.